Perkenalkan, nama saya Franciscus M. Saragi. Saya adalah guru agama Katolik di SMP Negeri 3 Satu Atap Andam Dewi. Saya adalah mahasiswa PPG yang diselenggarakan oleh STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 24107097. Pada kesempatan ini, pada PPL yang kedua, saya akan mengajar dengan materi ajar Aku Memiliki Kemampuan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Giliran yang memimpin doa ini siapa? Mimpin doa, ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi menjelang siang ini kami masih merasa kesehatan ini. Sekarang kami memulai pelajaran kami ini, kiranya Bapa memberkati dan pikiran kami agar apa yang diberikan Bapa Ibu Guru kami dapat berterima dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapa, kami tahu karena anak yang penuh dengan dosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, agar dapat menerima berkat baru. Terpuji dan mulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan pada saat ini, di pertemuan hari ini, yang pertama, apakah masih ada yang masih dibuat? Sudah semua dalam? Ya, baik. Sekarang silakan diambil posisi yang nyaman, posisi yang baik untuk kita memulai pelajaran kita. Kalau masih ada sampah di sekitarnya, silakan dibuang ke dalam. Ada lagi sudah bersih? Baik, berarti kita sudah siap untuk memulai pelajaran. Nah, yang pertama sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang materi Aku Memiliki Kemampuan. Di pertemuan yang sebelumnya, itu adalah pertemuan pertama. Sekarang kita masuk kepada pertemuan yang kedua. Dari pertemuan yang kedua ini, apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita, yaitu memahami kemampuan dan keterbatasannya, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Nah, yang berikutnya untuk materi kita yaitu Aku Memiliki Kemampuan, dan apa yang menjadi kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan usaha yang dilakukan dalam mengembangkan bakat ataupun kemampuan. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan pesan yang disampaikan dalam kitab suci, yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dan yang kelima, peserta didik mampu membuat doa syukur atas kemampuan yang diberikan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi kriteria pencapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi ini, yaitu dari KTP yang pertama dan kedua serta KTP yang ketiga, maka Bapak akan mencoba mengulang kembali melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Sudah sejauh mana kita memahami terkait dengan materi yang telah kita bahas. Nah, yang pertama, apakah kamu bersyukur atas kemampuan yang kamu miliki? Ya, silakan. Ya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan seperti yang saya miliki. Ya, kita patut bersyukur karena kemampuan yang kita miliki belum tentu sama dengan teman ataupun orang lain. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dengan cara apa kamu melakukan syukur atas kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepadamu? Jadi kita kan sudah diberikan kemampuan, lalu dengan cara apa kita mensyukuri itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Berdoa. Bagus. Yang selanjutnya masih ada? Ya. Membahagiakan
orang di sekitar kita. Bagus. Yang selanjutnya masih ada. Berarti hanya 2. Masih ada yang menambahkan? Setuju semua dengan yang 2 ini? Baik, kita lanjut. Nanti kita akan bahas bersama untuk dilengkapi ya. Lalu yang ketiga, apa usaha yang telah kamu lakukan dalam mengembangkan kemampuan? Jadi kan kita ada kemampuan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, silakan tadi sudah katakan. Belajar, ya, bagus. Yang berikutnya, ya, berlatih, belajar, berlatih untuk mengembangkan kemampuan. Masih ada yang lain? Ya. Bertanya pada orang yang lebih mampu. Iya, bertanya pada orang yang lebih mampu. Nah, untuk pendalamannya yang pertama, sikap yang perlu kita miliki atas kemampuan diri. Nah, artinya kalau kita memiliki kemampuan, maka apa yang harus kita miliki? Ya, yang pertama, tidak menyombongkan diri. Jadi, kalau kita memiliki kemampuan, misalnya ada yang bernyanyi, ada yang menggambar. Di sini ada yang bisa bernyanyi? Ada? Ada yang bisa bernyanyi? Coba angkat tangannya. Ya, ada 2 orang. Ya, ada 3. Yang bisa menggambar ada? Ya. Berarti bernyanyi, menggambar mungkin ini termasuk dalam bentuk kemampuan ataupun bakat. Ya. Ada juga yang mungkin bisa berlari, bakatnya berlari. Tapi tidak semua orang bisa berlari dengan cepat. Ya. Ada orang yang berlari dengan standar kecepatan rata-rata. Tapi ada orang yang bisa berlari dengan cepat. Ya. Namun bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut bisa terlaksana dengan baik hanya bisa dilakukan seperti berusaha dan berlatih serta bertanya kepada orang yang lebih mampu seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Nah, lalu yang kedua, sikap yang kedua yaitu bersyukur. Kalau sudah diberikan Tuhan kepada kita kemampuan itu, maka kita syukuri, jangan diabaikan. Ya, banyak orang tidak mengembangkan diri, sehingga bakatnya itu terpendam begitu saja. Lalu yang ketiga, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Jadi dalam mengembangkan kemampuan itu tidak semudah membalikan tangan. Jadi perlu ada usaha dan perjuangan. Maka kita harus dituntut untuk senantiasa tidak mudah untuk menyerah. Nah, lalu yang ketiga, bersedia mengamalkan kemampuan. Artinya dengan kemampuan yang kita miliki itu harus bisa membahagiakan orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, misalnya ada yang bisa bernyanyi tadi, ya dengan kamu bisa bernyanyi, ya setidaknya lagu kamu itu bisa membuat orang lain senang, atau membuat orang lain bahagia, atau menghibur orang lain. Atau misalnya kamu dapat menjadi bertugas di gereja, menjadi pemasmur ataupun menjadi pembawa lagu. Ya, itu salah satu hal yang bisa kita amalkan daripada kemampuan kita. Lalu yang kelima, tidak melupakan Tuhan dalam kemampuannya. Jadi artinya selain kita berusaha dan juga berlatih, tentu kita juga harus saja dengan doa. Ya, baik, itu yang menjadi sikap yang perlu kita miliki dalam mengembangkan kemampuan. Nah, lalu dengan cara apa kita mengembangkan kemampuan kita? Nah, yang pertama adalah belajar. Jadi kita memiliki kemampuan, dalam mengasahnya yang pertama kita harus perlu belajar untuk memahami secara teori. Nah, lalu yang kedua, melatih diri terus-menerus. Jadi jangan mudah putus asa. Lalu yang ketiga, berani masuk kelompok ataupun organisasi yang punya niat yang sama. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada yang disebut dengan ekskul atau ekstrakurikuler. Kalau kita ada ekskul bernyanyi, maka kita masuk ke dalam kelompok ataupun ekskul bernyanyi. Kalau menari, masuk ke ekskul menari dan lain sebagainya. Yang penting kita sesuaikan dengan bakat ataupun kemampuan kita. Lalu yang keempat, banyak membaca buku dan selektif terhadap informasi yang diterima. Jadi dalam mengembangkan kemampuan, kita lihat buku mana yang paling tepat, yang paling sesuai dengan bakat kita. Jangan nanti kita baca informasi-informasi yang tidak tepat. Jadi kita harus berpikir kritis dalam hal ini. Lalu yang kelima,
menimba ilmu dari orang yang lebih mampu. Nah, kita lihat orang yang pengalaman, yang sudah pernah juara atau lain sebagainya, itu yang kita minta saran ataupun melatih kita. Bukan dari orang yang sama setara dengan kita, tapi kita minta bantuan orang yang kita anggap bisa. Supaya jangan lari kemana-mana nanti bakat kita. Misalnya kita bakatnya bernyanyi, tapi kita minta saran dari pemain bola, kan nggak pas. Ya. Nah, maka harus sesuai dengan bakat yang kita miliki juga. Lalu yang keenam, sering mengikuti berbagai macam lomba. Nah, misalnya tadi ada teman kita yang bisa bernyanyi, untuk mengasah kemampuan dan mengukur sudah sejauh mana bakat kita itu, maka harus ada mengikuti sebuah lomba. Maka kita ikuti lomba itu, supaya kita tahu di mana kekurangan kita, sudah sejauh mana kita berlatih dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir, nah ini juga paling perlu, tetap kita memohon bantuan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan diri kita, tapi kita juga harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, yang selanjutnya, nah di sini akan Bapak tampilkan salah satu kisah dari orang yang mengembangkan bakat ataupun kemampuannya. Dan mudah-mudahan kita nanti kenal dengan orang ini, ya. Karena Bapak ambil sebuah contoh yang kontekstual dengan daerah kita atau tempat tinggal kita. Mari kita saksikan bersama. Baik, kita lanjut terkait dengan video tadi mengenai siapa orangnya. Mari kita kenalan dengan dia. Nah, ini orangnya, saya akan coba bacakan. Namanya adalah Preti Sihite, yaitu atlet nasional cabang atletik lari asal desa Pangaribuan, Kecamatan Ongondili, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Desa Pangaribuan itu ya pasti kalian sudah tahu, yaitu desa tempat tinggal Bapak sendiri. Jadi atlet ini berasal dari kampung Bapak sendiri, satu kampung dengan Bapak. Jadi kita lihat bagaimana kisahnya sehingga dia bisa mencapai masa itu atau bisa mengembangkan bakatnya sejauh itu dan berhasil. Salah satu atlet nasional di cabang atletik putri yang berlaga di Asian Games tahun 2018 yang dilaksanakan di Jakarta, Palembang, rupanya berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Namanya adalah Preti Sihite. Nah, ini adalah hasil wawancara dengan dia. Saya tanding di cabang 3000 meter speedless pada 27 Agustus kemarin. Finish ke-12 dari 13 peserta. Memang pada saat itu dia tidak meraih karena di tingkat internasional. Perempuan kelahiran desa Pangaribuan, Kecamatan Ongondili, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 21 Desember 1996 mengaku membawa nama daerah asal kota Sibolga. Sebab memang ia memulai karir profesionalnya di bawah naungan PASI Kota Sibolga. Dia membawa nama Sibolga karena terbentuknya lari itu dibina di Sibolga. Lebih lanjut, Preti menceritakan bagaimana awalnya ia berkiprah di cabang olahraga ini. Jadi dari sini bakatnya itu adalah bakat berlari. Baik, itu untuk kisah Preti tadi, mudah bisa menginspirasi kita untuk lebih mengembangkan bakat kita. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mendalami video dan kisah tadi. Ini soal yang pertama. Apa jenis kemampuan yang ditampilkan dalam video dan kisah tadi? Ya, silakan. Kemampuan yang dimiliki dalam bidang olahraga yaitu dapat berlari dengan cepat. Ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Lalu yang soal yang berikutnya, apa usaha yang sudah dilakukan dalam mengembangkan kemampuannya? Berdasarkan video tadi, usaha apa yang dilakukannya dalam mengembangkannya? Ada yang tidak? Silakan. Berlatih dan berusaha serta mengikuti oleh orang yang mampu atau berpengalaman. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, ini bisa kita lihat tadi kan,
bahwa dia bertanya dan mau dilatih, kan masuk ke dalam kelompok tadi. Nah, lalu yang berikutnya, berdasarkan video tadi atau kisah tadi, apa inspirasi yang kita dapatkan dari kisah tersebut? Ya. Melalui kisah dan video tersebut diberikan inspirasi bahwa kemampuan kita harus dikembangkan agar dapat berkembang dengan baik. Maka dibutuhkan usaha dan perjuangan. Iya. Perlu usaha dan perjuangan. Maukah kita berusaha dan berjuang? Mau? Ya, kalau kita punya bakat, maka harus mengembangkannya. Nah, lalu yang berikutnya kita akan melihat bagaimana kitab suci memandang kemampuan kita ini, atau bagaimana pesan yang disampaikan. Mari kita lihat, yaitu dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab jadi bacaan ini ada yang tahu judulnya tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Ya. Nah, selanjutnya untuk mendalami daripada bacaan ini terkait dengan talenta, khususnya pelajaran kita pada hari ini, maka Bapak minta kamu untuk diskusi kelompok. Silakan diskusikan di dalam kelompoknya. Bapak berikan waktu untuk menjawab. Silakan ambil dari berbagai sumber yang dapat mendukung proses kamu mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas terkait dengan tugas ini? Sudah paham semua? Ya, silakan dibaca literasinya dari buku atau dari bahan-bahan lainnya. Sudah selesai? Sudah? Baik, kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan daripada kelompoknya untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk membacakan hasil daripada kelompoknya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa pengertian talenta menurut Matius 25 ayat 14-30? Talenta adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada seseorang secara berbeda-beda agar dikembangkan sehingga mendapatkan hasil yang baik. 2. Apa yang sudah dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh talenta dari Tuhannya? Dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh talenta dari Tuhannya, yaitu ada yang mengembangkan dan ada yang tidak mengembangkan. 3. Jelaskan akibat yang terjadi ketika talenta dikembangkan dan tidak dikembangkan. Yang terjadi jika dikembangkan adalah talenta itu semakin berkembang dan bertambah. Sedangkan jika tidak dikembangkan, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. 4. Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang mengembangkan talenta dan hamba yang tidak mengembangkan talenta? Allah memberikan yang terbaik terhadap orang yang mengembangkan bakatnya, serta memberikan kemampuan dan tanggung jawab yang lebih kepadanya. Sedangkan yang tidak mengembangkan, Allah memberikan hukuman dengan mengambil talenta yang dimiliki. 5. Buatlah doa syukur atas kemampuan yang kamu miliki. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang kami terima. Secara khusus atas berbagai kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami. Kami mohon dan dalam proses mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar dapat berkembang dan dapat kami gunakan untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kami.
Kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak menjadi penghalang kasih-Mu kepada kami. Inilah doa yang dan harapan kami yang kami haturkan kehadiran-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, kelompok yang berikutnya adalah kelompok dua. Ya, kelompok dua. Baik, saya akan membacakan tugas kami dari kelompok 2. Apa pengertian talenta menurut Matius 25, 15-30? Talenta adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada seseorang secara berbeda agar dikembangkan sehingga mendapatkan hasil yang baik. Apa yang sudah dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh talenta dari tuannya dilakukan oleh para hamba yang telah beroleh talenta dari tuannya, yaitu ada yang mengembangkan dan ada yang mengembangkan. Jelas akibat terjadi ketika talenta dikembangkan dan tidak dikembangkan. Yang terjadi jika dikembangkan adalah talenta itu semakin berkembang dan bertambah, sedangkan jika tidak dikembangkan maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya. Terima kasih. Hasilnya selesai. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Baik, yang terakhir adalah kelompok satu. Ya, silakan untuk kelompok satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 1 ini membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang mengembangkan talenta dan hamba yang tidak mengembangkan talenta? Allah memberikan yang terbaik terhadap orang yang mengembangkan bakatnya, serta memberikan kemampuan dan tanggung jawab yang telah diberikan. Sedangkan yang tidak mengembangkan, Allah memberikan hukum dan mengambil talenta yang dimiliki. Buatlah doa syukur atas kemampuan yang kamu miliki. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang kami terima, secara khusus atas berbagai kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami dalam proses pengembangan kemampuan yang kami miliki, agar dapat berkembang dan dapat kami gunakan untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kami. Kami hanyalah manusia yang penuh dosa. Hapuskanlah segala dosa kami agar tidak menjadi penghalang kasih-Mu kepada kami. Inilah doa harapan yang kami katakan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ini tadi ada yang bisa bernyanyi. Di awal saya tanya ada yang bisa bernyanyi. Ya, Bapak minta silakan maju untuk bernyanyi, ya, untuk menampilkan apa yang ada pada dirinya. Kita akan melihat mungkin tadi di awal ada yang bakatnya bernyanyi. Bapak minta supaya menampilkan setidaknya menghibur kita ataupun memberikan suasana yang agak menyegarkan bagi kita untuk belajar, ya. Siapa yang bersedia? Yang bernyanyi tadi ada 2 orang, ya. Siapa yang pertama? Ya, silakan. Nah, jadi kita dengarkan dulu lagunya. Apakah mengajak temannya juga ikut bernyanyi yang tahu lagunya? Silakan atau bagaimana tergantung yang menyanyikannya. Tapi yang jelas kita dengarkan dulu suaranya berdua atau bagaimana, ya kan? Kalau nanti menang lomba, ya kan? Kita kebagian, ya. Baik, saya akan menunjukkan talenta saya di dunia. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Saya sonhar,
kita berikan tepuk tangan. Di sekolah ini ada bakat-bakat menyanyi ya. Nah ini patut kita syukuri dan dengan bakat itu mudah-mudahan bisa dikembangkan, tetap berlatih sehingga dapat berkembang dan bisa mencapai kesuksesan nantinya. Itu harapan kita semua ya. Beda dengan bapak. Kalau bapak itu bicara aja udah fals ya, gimana mau nyanyi ya. Baik, jadi suara itu atau bakat itu perlu kita kembangkan dan kita syukuri ya. Semua orang bisa bernyanyi tapi tidak semua orang bisa bernyanyi dengan baik ya. Baik, kita lanjutkan sebagai refleksi kita. Nanti kita checklist apakah kita tetap bersyukur dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Kita checklist sering, selalu, tidak pernah atau jarang. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupku lewat kemampuan yang kumiliki. Kita checklist juga nanti, selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Lalu yang ketiga, saya mulai melatih untuk mengembangkan diri. Apakah selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Lalu yang terakhir, saya yakin bahwa Tuhan mendampingiku dalam mengembangkan kemampuanku. Baik, yang sebagai kesimpulan bagi kita dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta sebagai karunia secara berbeda-beda. Ia memanggil kita agar kita mengembangkannya semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Dengan kemampuan yang dimiliki, hendaknya manusia senantiasa selalu mensyukuri apa yang menjadi miliknya. Namun, tidak boleh bersikap sombong sehingga lupa dengan Sang Penciptanya. Lalu, apa yang kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan? Yang pertama adalah belajar dan membaca buku. Yang kedua, berlatih diri terus-menerus. 3, menimba ilmu dari orang yang lebih mampu. 4, sering mengikuti berbagai lomba. Dan yang kelima, tetap meminta bantuan Tuhan dalam mengembangkan bakat kita. Demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah paham? Sudah. Ya. Mudah-mudahan bakat yang kita miliki bisa berkembang dan kita bawakan dalam doa kita. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Yang giliran mimpin doa, ya silakan maju. Baik, sebelum kita pulang malam ini ke dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang kami terima, secara khusus atas berbagai kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami dalam proses mengembangkan kemampuan yang kami miliki, agar dapat berkembang dan dapat kami gunakan untuk kebahagiaan orang-orang di sekitar kami. Kami hanyalah manusia yang penuh dosa. Hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak menjadi penghalang kasih-Mu kepada kami. Inilah doa harapan yang kami aturkan di hadirat-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan pada materi yang berikutnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.